Ada hari-hari di mana lo sebenarnya cuma punya satu kegiatan, satu urusan, satu pekerjaan. Tapi entah kenapa, sebelum mulai ngerjain, lo udah nggak kepengen ngapa-ngapain. Rasanya fokus lo bakal habis cuma buat tugas itu doang. Dan anehnya, lo nggak tahu alasannya apa. Yang ada cuma rasa pengen diem, pengen kosong, pengen nggak ngelakuin apapun. Kalau lo pernah atau lagi ngalamin hal kayak gini, tonton video ini sampai habis. Karena di sini gue bakal ngebagiin cara buat ngatasin kebiasaan ini. Dan bukan cuma itu, gue juga bakal bahas gimana caranya supaya lo bisa lebih cepat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa ngerasa berat. Banyak orang ngerasain satu hal yang sama. Sebelum lakuin apapun, lo udah setengah capek. Lalu kegiatannya selesai, dan bukannya lega, pikiran lo masih tertinggal di sana. Masih keulang, masih kepikiran, masih ngerasa, tadi gue udah ngelakuin banyak hal. Padahal kalau lo lihat jam, masih siang, masih banyak waktu yang sebenarnya bisa lo pakai buat kegiatan lain. Tapi badan kerasa berat, kepala terasa penuh, dan tanpa sadar lo mulai bilang ke diri sendiri, kayaknya hari ini segini aja deh. Akhirnya, satu kegiatan kecil yang sebenarnya cuma makan waktu sebentar, malah nguasain satu hari penuh. Bukan cuma setelahnya, tapi bahkan sejak sebelumnya. Dan yang menarik, lo nganggep ini wajar. Capek katanya, manusiawi katanya. Padahal tanpa lo sadari, disinilah banyak hari produktif pelan-pelan hilang. Bukan karena lo kurang waktu, bukan karena lo kurang niat, tapi karena cara otak lo menilai satu kegiatan seolah-olah itu udah cukup buat satu hari penuh. Tanpa lo sadari juga, banyak orang nggak ngatur hari berdasarkan waktu, tapi berdasarkan beban makna. Misalnya satu kegiatan tertentu, entah itu rapat, presentasi, ketemu orang penting, urusan administrasi, atau bahkan sekedar mau ketemu pacar. Langsung dikasih label di kepala. Ini capek, ini ribet, ini nguras tenaga. Label ini seringkali bukan muncul setelah selesai, tapi justru jauh sebelum dimulai. Dari pagi, otak lo udah bersiap seolah hari itu bakal berat. Bukan karena aktivitasnya lama, tapi karena energi mental udah kepake buat mengantisipasi. Akibatnya, sebelum kegiatan itu kejadian, lo cenderung menunda hal lain, menurunin ekspektasi hari, dan ngerasa nanti aja setelah urusan ini beres. Lalu kegiatannya selesai. Secara waktu mungkin cuma 1 atau 2 jam, tapi secara mental rasanya kayak seharian. Kenapa? Karena otak lo nggak cuma ngitung durasi, tapi juga ngitung tekanan. Setelah satu aktivitas yang dianggap berat, otak ngirim sinyal halus, kita sudah kerja keras hari ini. Sinyal ini nggak sepenuhnya bohong, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Masalahnya, sinyal ini sering lo terima tanpa sadar. Akhirnya, lo ngerasa pantas berhenti, ngerasa wajar buat mager, dan ngerasa nggak perlu ngelanjutin. Di sini bukan karena lo malas ya, bukan karena lo nggak disiplin, tapi karena satu kegiatan tadi sudah nutup hari di kepala lo. Padahal secara nyata, harinya belum benar-benar selesai. Dan selama satu bagian hari nggak ditutup dengan jelas, otak lo bakal ngantap hari ini sudah kelar. Di titik ini, banyak orang sebenarnya kejebak bukan karena capeknya, tapi karena cara otaknya ngasih makna ke hari itu. Tanpa sadar, lo sering nyamain satu kegiatan dengan satu hari penuh. Ada satu urusan penting, lalu otak langsung ngasih label, ini agenda utama hari ini. Begitu label itu nempel, yang lain terasa kayak bonus, opsional. Kalau sempat, ya dikerjain. Kalau enggak, ya sudah. Masalahnya, otak manusia suka penanda yang jelas. Begitu satu hal dianggap selesai, otak ngirim sinyal puas. Kayak checklist yang dicentang. Kayak bilang, oke, hari ini udah ada isinya. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah, kalau perasaan puasa nih selesainya pekerjaan itu menjadi trigger untuk pekerjaan selanjutnya, ini bukan masalah. Yang jadi masalah kalau itu menjadi alasan untuk lo menunda pekerjaan lainnya. Kalau lo perhatiin, orang-orang yang kelihatannya bisa ngelakuin banyak hal dalam satu hari, sebenarnya mereka nggak lebih kuat, nggak lebih rajin, dan nggak selalu lebih pintar. Bedanya ada di cara mereka melihat hari. Mereka nggak melihat hari sebagai satu paket utuh, tapi sebagai potongan-potongan kecil. Bukan hari ini gue kerja, tapi habis ini ngapain? Lalu setelah itu apa? Bukan hari ini udah capek, tapi bagian ini sudah selesai, bagian berikutnya belum. Di kepala mereka, hari nggak pernah benar-benar habis. Yang ada cuma satu blok selesai, lalu pindah ke blok berikutnya. Makanya setelah satu urusan kelar, mereka nggak bawa beban emosinya kemana-mana. Karena buat mereka, yang selesai itu bukan hari, tapi cuma satu potong. Kumpul keluarga misalnya. Buat banyak orang, itu terasa kayak hari ini sudah kepakai. Tapi buat mereka, itu cuma satu blok, blok keluarga. Begitu blok itu selesai, selesai juga perannya. Nggak dibawa ke meja kerja, nggak dipikirin ulang berjam-jam. Bukan karena mereka dingin, tapi karena mereka terbiasa nutup satu blok sebelum buka yang lain.
Dan ini bukan soal disiplin keras, ini soal kejelasan. Otak lebih tenang kalau tahu mana yang sudah selesai dan mana yang belum dimulai. Di titik ini, kita bisa mulai paham kenapa banyak orang gagal berpindah meskipun sudah tahu konsepnya. Karena secara fisik, lo mungkin sudah pindah, sudah sampai rumah, sudah duduk, sudah buka laptop, sudah pegang HP buat kerja. Tapi rasanya masih berat, seolah ada yang nahan padahal lo nggak tahu apa. Banyak orang lalu nyimpulin, berarti gue memang belum siap, atau mungkin gue memang capek. Padahal seringkali yang bikin berat itu bukan badannya, tapi pikirannya. Karena meskipun aktivitasnya sudah berganti, kepala lu belum benar-benar nutup yang sebelumnya. Masih ada sisa emosi, sisa fokus, sisa beban yang belum diberesin. Ditambah lagi satu hal yang sering gak disadari. Setelah berpindah, lo sering nuntut diri buat optimal. Harus langsung fokus, harus langsung rapi, harus langsung produktif. Padahal buat otak, berpindah konteks aja udah ngabisin energi. Jadi ketika setelah itu lo langsung minta performa penuh, otak bereaksi dengan satu cara yang terasa aman. Menunda. Bukan karena malas, tapi karena otak lagi ngelindungi diri dari tuntutan yang terlalu besar di waktu yang salah. Orang-orang yang kelihatannya bisa ngelanjut itu sebenarnya nggak mulai dengan ambisi besar. Mereka nggak nanya, gue siap nggak? Tapi mereka nanya, apa langkah paling ringkan yang bisa gue lakuin sekarang? Buka satu file, baca ulang satu halaman, nulis satu kalimat, ngerapihin satu baris, atau baca satu paragraf. Bukan buat hasil, tapi buat ngasih sinyal ke otak, gue sudah mulai. Karena buat otak, perubahan status itu penting, dari belum mulai ke sedang berjalan. Begitu status itu berubah, rasa beratnya biasanya turun sendiri. Bukan karena tiba-tiba semangat, tapi karena otak nggak lagi ngerasa terancam. Jadi intinya bukan maksa diri kuat, tapi bikin langkah pertama terasa aman. Mulai dari kecil. Kecil banget pun nggak apa-apa, karena seringkali yang lo butuhin bukan energi besar, tapi satu gerakan kecil yang akhirnya ngebuka jalan ke gerakan berikutnya. Dan yang ketiga yang sering diremehin, tapi dampaknya gede. Cara ketiga ini soal transisi fisik, karena kadang yang dibutuhin otak bukan dorongan mental, tapi sinyal bahwa satu fase sudah benar-benar selesai. Dan sinyal itu paling gampang datang dari tubuh. Lo bisa mandi, bukan sekedar bersih-bersih, tapi sebagai penanda. Penanda bahwa urusan sebelumnya sudah ditutup. Begitu selesai mandi, otak nerima pesan sederhana, ini sudah fase baru. Atau lo bisa istirahat sebentar, duduk tanpa layar, tarik nafas, diam beberapa menit. Bukan buat rebahan lama, tapi buat ngeriset. Bahkan hal-hal kecil lain juga bisa jadi transisi. Ganti baju, jalan sebentar, minum air, beresin meja. Apapun yang bikin tubuh lo bergerak dan sadar bahwa lo sedang berpindah konteks. Karena seringkali masalahnya bukan lo nggak mau lanjut, tapi otak lo belum dikasih jeda yang jelas antara yang lama dan yang baru. Tanpa transisi, semua numpuk di kepala. Dan makin numpuk, makin berat buat mulai lagi. Tapi begitu lo kasih satu ritual kecil, satu tanda fisik, otak lebih gampang ngelepas yang sebelumnya dan buka ruang buat yang berikutnya. Jadi kalau lo ngerasa stuck di antara satu pekerjaan dan pekerjaan lain, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Bisa jadi yang lo butuhin bukan motivasi tambahan, tapi penutup yang jelas dan pembuka yang sederhana. Karena ketika satu bagian benar-benar ditutup, bagian berikutnya jadi jauh lebih mudah dibuka. Segitu dulu pembahasan ini, semoga ada manfaatnya.